sahur itu barokah dan seterusnya. Nah, untuk membekali itulah saya kira menjadi penting untuk kita bersama-sama menyiapkan diri untuk bekal yang penting bukan mempersiapkan makanan di kulkas ya itu meskipun penting juga, apalagi kalau dikirim gitu ya. Tapi yang penting adalah bekal ruhaniah, bekal spiritual, bekal batiniah gitu. Itu yang paling penting agar puasa kita dan Ramadan kita umumnya menjadi lebih baik lagi. Baik, yang pertama ini saya kira kita merujuk pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa didasari keimanan dan niat meraih ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi yang paling utama sekarang kita niat puasa ini yang penting. Kita fokus dengan niat yang lurus karena keimanan kita kepada Allah, wahtisaban, dan juga sangat berharap akan ridha Allah, maka insya Allah itu akan menjadi puasa kita lebih bermakna. Itu. Nah, bagaimana bentuk konkretnya seperti itu? Bentuk konkretnya yang pertama adalah mulai detik ini juga kalau belum kita ikhtiarkan untuk gembira, ya, ikhtiarkan kita untuk merasa gembira dengan dengan kehadiran bulan Ramadan ini. Jangan sampai ada yang bikin status, aduh udah puasa lagi ya, gitu. Misalnya dengan nyesal, apalagi merasa berat misalnya itu yang harus kita hindari. Kenapa kita gembira? Karena ibaratnya kita ini tamu, Allah sebagai Sohibul Bait itu menghidangkan jamuan mewah yang luar biasa bagus dan indahnya. Selama Ramadan ini kita dijamu oleh Sohibul Baitnya, jadi hostnya lah ya, itu adalah Allah dengan jamuan yang luar biasa. Gitu. Karena apa? Segala sesuatunya itu menjadi istimewa kalau Ramadan itu. Apa saja ibadah yang menjadi sangat istimewa. Maka kita harus menghadirkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan yang menghantarkan kita untuk gembira menjalankan. Mari kita bandingkan misalnya begini Bapak Ibu. Kita punya anak ya. Anak kita ini kita beri tugas, ya kan? Yang satu melaksanakan tugasnya itu dengan biasa saja itu karena disuruh mama saya kerjain gitu. Tapi yang satu itu mungkin setelah mendengar tugasnya itu waduh masya Allah terima kasih ya mas saya akan laksanakan bagus karena saya tahu ini penting sekali itu terima kasih sambil kemudian misalnya menunjukkan kegembiraannya terus dia sungguh-sungguh mengerjakan tugas itu. Kita sebagai orang tua kan beda sekali itu nanti menyikapinya itu. Terhadap anak pertama mungkin oh yes apik tinggal dilaksanakan itu. Tapi dengan yang kedua ini yang melaksanakannya dengan segala kesungguhan hati, dengan kegembiraan, kebahagiaan. Karena apa? Kita diberi kesempatan untuk mendapatkan posisi yang kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ayatnya. Surah nomor 2 186. Ya, surah 2 186. Ini ayat yang terletak di antara ayat-ayat puasa yang tidak bicara tentang puasa. Jadi ayat puasa itu Bapak Ibu cuma 4 ayat saja. Al-Baqarah 183, 184, 185, 187. 186-nya sama sekali tidak berbicara tentang puasa. Tapi kok dia nyempil. Ya, nyempil itu bahasa Indonesianya apa ya? Nyempil di antara ayat-ayat puasa itu. Pasti ini ada keistimewaannya. Nggak mungkin itu tanpa alasan. Nggak mungkin kebetulan saja. Mari kita lihat. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib. Silakan. Mohon di unmute Mas. Oh, ada masalah. Iya. Belum dari pusat ya, Mbak ya? Belum dari pusatnya ya. Ya. Tenang, sabar dulu, Mbak. Hah? Oh, roboh itu pohonnya tidak, Bu. Oh. Belum masih mute ya, belum unmute. Mbak Nace belum unmute tuh Mbak. Nah, baru bisa mohon maaf. Oke, siap. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 186 ya, Pak ya? Ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku,
maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Iya, dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawab, sungguh aku dekat. Ya, jadi ketika Allah menjelaskan ataupun menyampaikan firman di dalam ayat ini, kok diletakkan di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa Ramadan, maka di antara pesan moral terpentingnya adalah agar kita menyadari selama Ramadan itu Allah memberi kesempatan kita untuk kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena selama 11 bulan boleh jadi karena kekhilafan atau karena kesibukan kita berkaitan kehidupan ini, kita sering merasa kehilangan Tuhan. Kita sering merasa Tuhan kok jauh dengan hidup kita. Maka selama Ramadan kita diberi kesempatan untuk apa? Kembali dekat. Nah, karena memang yang salah satu yang menyebabkan kenapa orang itu menjadi jauh dengan Tuhan itu salah satunya karena perbuatan dosanya, karena kekhilafannya. Ini kita dapat ilustrasikan ketika Nabi Nabi Adam tinggal di surga ya. Itu kan Allah bilang wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini kata Allah. Dekat, jangan dekati pohon ini. Itu this, isyarat dekat itu. Tapi begitu ternyata Nabi Adam bukan hanya dekat malah makan buah larangan itu, maka firman Allah kemudian redaksinya berubah. Coba kita lihat ya, ini untuk menyimpulkan betapa kehidupan kita yang seringkali tidak terlepas dari kesalahan, tapi Allah pada saat yang sama terlebih di saat Ramadan memberi kesempatan kita kembali untuk apa? Untuk mendapatkan kesadaran Allah dekat dengan kita. Kita lihat surah nomor 7, surah 7 ayat yang ke-22. Surah 7 ayat yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyuruh mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua? Terima kasih, Mbak. Poin kita adalah kalimat pada pernyataan Allah, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Nah, kata-kata pohon itu ini untuk menunjukkan betapa Nabi Adam yang tadinya Allah katakan jangan dekati pohon ini ya, Adam. Nah, pakai kata ini, tapi begitu melanggar larangan Allah, Allah menyatakan, kan sudah saya bilang jangan dekati pohon itu. Posisinya jadi jauh. Maka kesimpulannya apa? Setiap tindakan yang melanggar larangan Allah, maka menjadikan manusia posisinya jauh dari Tuhan. Nah, Ramadan lagi-lagi memberi kesempatan kepada kita untuk agar kita selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang hatinya selalu dapat menghadirkan kedekatan dengan Allah, selalu bisa mengingat Allah, itu yang kemudian mengundang ketentraman, menghasilkan kedamaian hati dan batinnya. Ini yang Allah tegaskan di surah 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang, menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Iya, orang-orang yang beriman, hatinya menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah atau ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ya, ini yang pertama. Jadi bekal pertamanya kita berusaha untuk menghadirkan kegembiraan hati kita. Maka bentuk gembiranya di hari-hari ini, Bapak Ibu, teman-teman, ekspresinya bisa macam-macam. Kita bisa saja misalnya karena kita gembira sekali kita berekspresi, kemudian di silaturahim grup-grup keluarga kita ya saling menyampaikan doa, saling menyampaikan permohonan maaf, saling menyampaikan hadiah kalau ada kemampuannya misalnya gitu, itu ekspresi kegembiraan. Maka seharusnya di awal memang ini.
Ya, sehingga kemudian tidak harus nunggu nanti selesai Ramadan, sekarang inilah, karena kita justru diberi kegembiraan luar biasa. Jadi tidak usah dipersoalkan, ada nggak dalilnya bahwa sebelum Ramadan kita harus minta maaf? Ya enggak ada, tapi kan nggak ada larangannya. Gitu kan, minta maaf itu baik-baik saja. Yang nggak baik itu kalau nggak pernah minta maaf, itu nggak baik. Kalau minta maaf ya tetap baik. Kapan saja, mau habis Ramadan, mau sebelum Ramadan, mau bulan apa saja. Bahkan kalau dalam keluarga seringkali saling minta maaf itu, kalau ada yang setiap habis sholat itu si istri cium tangan minta maaf, meskipun yang banyak salah suami, tapi yang sering minta maaf malah istri, itu ya agak mengherankan itu. Kenapa para suami kok jarang mau minta maaf itu? Tapi tolong jawaban di chat ya. Kira-kira kenapa suami kok jarang minta maaf itu? Jawabannya nanti di chat aja, nggak usah langsung gitu. Baik, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ini bekal yang penting Bapak Ibu sekalian untuk menguatkan agar puasa kita lebih bermakna ya, agar Ramadan kita lebih berkualitas begitu kira-kira itu. Apa itu? Sikapi ibadah-ibadah Ramadan itu adalah kebutuhan kita. Ini yang kedua. Jangan pernah kita menganggap ini sebagai semata kewajiban dari Tuhan. Kewajiban dari Allah. Enggak, ini kita yang butuh. Gitu. Kenapa? Allah itu tidak butuh puasa kita. Allah tidak butuh tilawah Al-Quran kita. Allah nggak butuh tadarusan kita. Itu loh. Jadi kalau Ramadan kita akhirnya puasa, terus bertadarus, bersedekah, semuanya untuk kebaikan kita. Karena memang manusia yang selalu akan membutuhkan Allah. Sementara Allah tidak akan pernah butuh apapun dari manusia. Surahnya 35, ayatnya 15. Allah berfirman apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Nah, wahai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah. Sedangkan Allah maha kaya alias tidak membutuhkan apapun dari kamu, termasuk ibadahmu. Gitu. Apalagi kalau ibadah kita umumnya, mohon maaf ya, kalau pakai skala, sekarang kita jujur aja ya, kalau pakai skala 1 sampai 10 misalnya gitu, itu kira-kira nilai sholat kita berapa ya? Itu kan. Apalagi puasa kita berapa ya? Gitu. Nah, itu kan tentu apa namanya, dengan rendah hati kita menyadari, ya Allah kalau pakai standar engkau jelas nggak ada apa-apanya itu. Tapi karena Allah itu maha mensyukuri atas hambanya, maka meskipun kurang-kurang ya tetap diterima. Gitu. Allah itu maha mensyukuri, maka nggak usah kecil hati. Jadi kalau kita memahami ibadah puasa ini sebagai kebutuhan Bapak Ibu, di samping kita akan bersemangat, kita akan menyadari bahwa ini orang kalau melakukan sesuatu karena butuh itu kan beda dengan karena perintah. Ya kan? Kita merasakan belajar sebagai seorang mahasiswa misalnya, mau ujian, kita membutuhkan belajar ini supaya lulus ujian. Nanti setelah lulus kita mendapatkan apa namanya hal yang bisa membahagiakan kita. Ini berbeda kalau itu hanya sekedar kamu harus belajar oleh ibunya disuruh, kan berbeda sekali spiritnya. Ya kan? Maka ibadah puasa adalah kebutuhan kita. Maka kalau ada orang yang nggak mau puasa sama sekali, ada orang yang nggak mau ibadah sama sekali, termasuk ibadah Ramadan nanti, Ramadan kok ya biasa aja, nggak ngaruh misalnya, yang nggak merubah kebiasaannya, misalnya gitu ya, ya sama sekali tidak memikirkan ibadah, tidak merasa gembira dengan menyambutnya, misalnya gitu, ya nggak masalah buat Allah gitu. Itu bukan masalah bagi Allah. Masalah buat kamu, bro. Gitu loh. Bukan buat Allah kalau orang nggak mau ibadah itu. Coba kita lihat surah 14 ayat yang ke-8. Allah berfirman apa? Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah maha kaya, maha terpuji. Nah, jika semua manusia, ya, jika semua manusia, bukan hanya orang Kemang itu, Mbak Diana, ya, bukan hanya orang Pondok Indah, bukan hanya orang mana saja, seluruh dunia itu, ya, termasuk ini jamaah kita mungkin ada yang dari jauh ya, ada yang di benua lain gitu.
Seluruh dunia, wes semua nggak ada yang mau puasa, blas, nggak ada yang mau taat. Ya nggak masalah buat Allah, masalah buat manusia gitu. Maka kita harus kembali menguatkan keyakinan kita bahwa puasa dan ibadah Ramadan yang kita lakukan nanti itu adalah kebutuhan kita, bukan untuk hajat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan bertambah senoktah pun kemuliaannya karena ketaatan manusia, dan juga tidak akan berkurang ya sekecil apapun karena kedurhakaan manusia. Allah Maha Kaya atas segala sesuatu. Baik. Kemudian yang ketiga, ini yang juga penting sekali Bapak Ibu. Bekal kita agar puasa kita lebih bermakna ya, itu apa? Kerjakan, lakukan ibadah itu, khususnya puasa dan juga ibadah lain selama Ramadan, itu dengan berfokus pada tujuan. Ya, fokusnya pada tujuannya. Bukan sekedar menjalani prosesnya yang sesuai kaidah-kaidah fikihnya. Bukan sekedar itu. Meskipun itu harus, ya kita nggak boleh sembarangan juga. Harus kita ikuti. Misalnya puasa itu ketentuan fikihnya kan menahan segala sesuatu dari yang membatalkan sejak fajar sampai maghrib, semata-mata mengharap ridha Allah, itu namanya puasa itu. Tapi itu posisikan sebagai sarana, bukan tujuan. Sehingga kalau kemudian itu sebagai sarana, ya kita nggak akan berdebat masalah imsak lagi. Imsak itu gimana ya? Wah katanya masih boleh nggak makan, misalnya begitu. Nggak berdebat masalah batal nggak kalau kita di swab PCR, kalau kita diambil darah karena donor darah, kalau kita periksa ke dokter gigi misalnya, nggak akan lagi kita berdebat masalah seperti itu. Karena puasa ini sebagai sarana. Artinya apa? Itu hal-hal yang jelas pasti. Mungkin ada yang mengatakan, oh kalau diambil masukkan sesuatu alat batal. Ada yang mengatakan enggak, akan ketemu seperti itu. Yang pasti batal itu kalau kita PCR itu batal. Kalau setelah PCR kita ngopi, gitu loh. Itu batal, jelas. Kalau enggak ya enggak, itu kan. Enggak usah dipersoalkan. Nah, tujuan puasa apa? Mari kita lihat. Bahkan tujuan ibadah secara umum itu apa? Surah nomor 2 ayat 21 Allah berfirman, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar apa? Kamu bertakwa. Itu. Jadi tujuan akhir kita itu dalam konteks ibadah termasuk puasa ini Bapak Ibu, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa ya bukan takwa, beda. Kalau takwa itu takut istri tua, lo beda. Itu jangan dicatat ini kok dicatat takwanya. Jangan usah ya. Apa itu yang dimaksud dengan orang yang bertakwa? Di Al-Qur'an kita temukan sekian penjelasan ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya kan? Dan itu seyogianya menjadi sesuatu yang terus kita pikirkan untuk kita hadirkan ketika berpuasa, tujuannya ke arah sana. Kita ambil contoh misalnya, apa itu yang dimaksud orang yang bertakwa? Surah nomor 3 ayat 134. Ini ciri orang yang bertakwa. Apa itu? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Iya, ini yang dimaksud orang yang bertakwa. Cirinya ada 4. Siapa mereka? Yang pertama, orang-orang yang suka berinfak. Maka
Orang yang suka berinfak, seorang yang suka berbagi, orang yang memiliki rasa empati yang tinggi, di luar Ramadan saja sudah luar biasa. Sudah hebat itu. Apalagi kalau di bulan Ramadan. Gitu. Itu orang yang suka berbagi itu. Kan Allah katakan, oh hidupnya akan diberi keberuntungan, dimudahkan segala urusannya. Itu di luar Ramadan loh. Di bulan-bulan yang biasa gitu. Loh apalagi kalau itu kita laksanakan selama di bulan Ramadan. Kita nggak bicara berapa besar pahalanya, tapi paling kita bayangkan keistimewaannya kayak apa gitu. Maka kalau kita pakai tadi itu ya puasa agar kita jadi orang yang bertakwa, ciri orang bertakwa itu adalah orang yang berinfak, suka berinfak. Maka berarti apa? Puasa yang baik itu kalau menjadikan orang itu memiliki sikap sosial yang baik. Indikatornya apa? Suka berinfak. Jadi kalau ada orang yang puasa kok kemudian pelit, nah sudah pelit kalau ngomong nyelekit, walah, itu berarti puasanya belum mencapai apa yang diinginkan oleh Allah tujuannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, orang bertakwa dikatakan wal afina wal kadhiminal ghaidh, yaitu yang sanggup menahan diri, menahan amarah di saat kita berhak marah. Ya, kita disakiti, dizolimi, kan kita berhak marah itu untuk membalas. Tapi kok kita bisa menahan diri? Nah, itu namanya orang bertakwa. Nah, puasa itu mentraining kita supaya kita memiliki kesadaran kepribadian yang seperti itu, gitu loh. Sehingga ada titik temunya ya antara puasa dengan kesabaran itu identik itu. Puasa melatih kita supaya jadi orang sabar. Maka kalau ada orang lagi puasa kok mudah sekali meluapkan emosinya, tidak bisa mengendalikan dirinya, itu berarti kata Rasulullah itu enggak sedang berpuasa itu. Itu berarti apa? Sedang hanya lomba lapar. Beda sekali. Jadi kita jangan memain puasa lomba lapar ya. Karena apa? Yang dinilai Allah itu bukan berapa lama, berapa panjang lapar kita. Enggak, tapi seberapa sungguh kita mengambil manfaat, melaksanakan tujuan dari ibadah tersebut. Nah, dalam konteks kemampuan menahan diri, maka identik dengan sabar, ketemu persamaannya. Al-Quran mengatakan apa? Surah 39, surah 39, ya. Pada ayatnya yang ke-10, Allah berfirman, Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Begitu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Iya, hanya orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, itu sama dengan pernyataan hadis qudsi dari Rasulullah di mana Allah berfirman, "As-saumu li wa ana ajzibi." Puasa itu untukku dan aku sendiri akan memberi balasan. Setelah beliau jelaskan kalau orang itu biasanya diberikan balasan pahalanya sekian, sekian, sekian. Tapi khusus untuk ibadah puasa, Allah menyatakan aku sendiri yang memberi balasan. Ada yang bertanya, katanya puasa kebutuhan kita, Pak. Tapi kenapa Allah mengatakan puasa itu untukku? Berarti seakan itu puasa untuk kepentingan Allah. Nah, kita luruskan ya supaya nanti kita tidak salah paham. Pernyataan Allah yang menyatakan bahwa puasa itu untukku, itu bukan dalam hal manfaatnya. Itu dalam hal melatih tujuan keikhlasannya. Gitu loh. Maka satu-satunya jenis ibadah yang paling sir rahasia, itu yang tahu hanya Allah dan hambanya pastinya, itu puasa. Artinya begini, puasa itu ibadah yang paling mudah kalau kita mau ngelabuin orang. Gitu. Dan masuk nggak bisa dibedakan, susah. Gini nih, misalnya kita bertemu orang, ya kan, di sebuah majelis, udah semuanya nggak ada yang makan. Kita nggak bisa nebak loh siapa yang puasa siapa enggak. Ya kan? Pas bulan Ramadan dulu nggak bisa nebak kita. Seorang suami ya sahur, tapi kemudian pas di kantor jam 1 masuk kantin, makan, minum, pulang
pulang sore jam 5 tanya istrinya, "Mah, kita buka apa?" Ya istrinya tetap percaya, istri tetap percaya. Ngelamun tadi sahur kok kira-kira gitu. Tapi nggak tahu kan gitu. Orang di kantinnya taunya oh ini bapak ini sakit kali nggak puasa kan kalau sakit boleh nggak puasa kan gitu atau kan nggak mungkin haid masa laki-laki haid kan itu sakit gitu. Nah artinya ini sirriyah ya kerahasiaan dari ibadah puasa inilah yang tidak ditemukan dalam bentuk ibadahnya. Kalau sholat kan kelihatan membedakan antara orang sholat dan nggak sholat itu kelihatan. Membedakan antara orang sedang haji dan nggak haji kelihatan. Membedakan antara orang sedang baca Quran dan enggak kelihatan. Tapi membedakan antara orang puasa dan enggak puasa, susah. Enggak kelihatan. Nah itulah yang dimaksud puasa itu untukku. Melatih kita agar semakin ikhlas. Ya, itu tujuannya ya. Sehingga menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa, ciri yang kedua apa? Mampu untuk mengendalikan diri. Yang ketiga apa? Memaafkan. Jadilah pemaaf. Maka di ayat Al-Quran diperintahkan apa? Untuk kita menjadi pemaaf. Ya, meskipun kita tidak temukan ayat yang memerintahkan agar kita minta maaf, bukan berarti kita nggak boleh minta maaf atau dilarang minta maaf. Kita sering sampaikan kaidahnya ya, Al-Quran itu untuk hal-hal yang memang sudah menjadi aksioma fitrahnya, itu nggak diperintahkan. Gitu. Sudah otomatis. Gitu. Sama orang yang bersalah seyogianya atau manusia itu seharusnya selalu merasa ada kesalahan, ada kekurangan, khilafan. Sehingga apa? Lebih mudah minta maaf. Gitu. Karena apa? Di saat orang lebih banyak kan merasa benar. Ketimbang merasa salah. Ketimbang merasa kurang. Tapi merasa lebih, merasa benar sendiri. Maka banyak yang kemudian menjadi hakim untuk orang lain, menjadi pembela untuk dirinya sendiri. Karena apa? Ya merasa benar tadi. Seharusnya bukan begitu, ya kan? Sehingga kemudian dengan kita memaafkan, gitu ya. Dan Allah juga mengatakan jadilah pemaaf. Surah 7 199. Allah berfirman apa? Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadilah pemaaf, ya, jadilah pemaaf. Maka kemudian sekali lagi kalau dalam tradisi masyarakat kita seringkali awal Ramadan kita saling memaafkan, ya, itu tradisi yang baik sekali, tradisi yang memang tidak bertentangan dengan syariat, gitu loh. Kalau awal Ramadan kita bikin pesta miras, gitu ya, pesta mabuk, terus kemudian judi, lah jelas itu ya harus ditolak, haram besar. Tapi kalau hanya saling maafkan di grup WA itu pun di grup WA nggak datang. Kalau datang kan melanggar prokes ya itu kan, maka ya janganlah itu dianggap sebagai sebuah kesalahan. Kalau nggak mau ya rapopo, nggak masalah. Tapi jangan menyalahkan yang melakukan gitu. Saya kira itu yang harus menjadi patokan kita ya. Beda itu biasa aja, jangan setiap beda dianggap salah. Itu loh. Kita punya kebiasaan-kebiasaan yang memang baik, nggak bertentangan, yuk kita lakukan, nggak apa-apa. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kalau merasa wah itu aku tahu aja setiap saat atau nggak hanya Ramadan, oh ya bagus, silakan. Gitu. Baik, ini pada 3 aspek bekalnya. Nah, yang tidak kalah penting Bapak Ibu, apakah kita hanya berfokus pada tujuan? Tunggu dulu. Yang tidak kalah pentingnya, kita juga harus meyakini bahwa dalam setiap perintah Allah itu ada yang disebut hikmah. Nah, apa ini bedanya tipis ya antara tujuan dengan hikmah. Betty, beda tipis ya. Itu kalau tujuan itu terkadang jelas dinyatakan untuk ini gitu. Kalau hikmah itu terkadang tidak eksplisit disebut. Ya, tapi itu maka sering disebut dengan hikmah itu apa toh? Blessing in disguise atau juga disebut manfaat yang tersembunyi di balik kebaikan yang kita lakukan. Itu namanya hikmahnya. Itu hikmahnya kita sering ikut ngaji jadi kita banyak teman orang-orang baik. Itu hikmahnya. Tujuannya kan ngaji thalabul ilmi, tadabbur Al-Qur'an. Hikmahnya kita puasa apa saja. Nah, itu yang kemudian ada yang secara langsung kemudian kita temukan penjelasan dalam ayat Al-Quran sebagai hikmah, ada juga yang kemudian belakangan baru diketahui hikmahnya.
Tapi sekali lagi sebagai seorang beriman kita harus meyakini adalah setiap kebaikan yang Allah perintahkan pasti memiliki hikmah. Karena Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang sia-sia, yang tanpa maksud, yang tanpa hikmah. Surah nomor 23, 115 Allah tegaskan itu. Hafahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Begitu bunyinya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Nah, apakah kalian wahai manusia mengira, menduga, menyangka kamu ciptakan kalian itu main-main tanpa maksud? Gitu. Tanpa hikmah yang baik? Kalau kamu mengira begitu, kamu salah. Gitu. Pasti ada hikmah. Gitu. Nah, sekarang mari kita fokus. Apa kira-kira hikmah di balik perintah Allah untuk melaksanakan aneka macam ibadah di bulan Ramadan itu? Nah, sebelum kita lihat hikmahnya Bapak Ibu, kita ingatkan ya, 4 ibadah utama selama Ramadan. 4 ibadah utama selama Ramadan. Apa itu? Jelas Pak, puasa jelas itu ya. Yang kedua apa? Bulan Ramadan, syahrul Ramadan, syahrul Quran. Ya, syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Sehingga kemudian ini juga istimewa. Sehingga kita harus sedapat mungkin frekuensi interaksi kita dengan Al-Quran kalau bisa lebih intensif lagi selama Ramadan. Itulah mengapa di berbagai macam majelis kajian sering kemudian menyelenggarakan majelis tadarus Al-Quran, ya. Itu sesuatu yang baik sekali untuk menunjukkan bahwa kita berada di bulan Al-Quran. Nah, kita sangat mencintai Al-Quran. Apalagi ini bulannya Al-Quran. Kan seringkali manusia kita kan suka beli, oh ini ada hari ibu, ada hari kesehatan dunia, ada hari anti tembakau, kita punya hari-hari, ada pekan ini, Maulid saja ada pekan Maulid gitu ya. Kalau di Solo itu ada, Jogja itu ada sekaten, itu malah itu bukan pekan itu bulan gitu. Nah, kita jadikan Ramadan sebagai bulan Al-Qur'an. Karena memang ini bulan istimewa karena Al-Qur'an. Surahnya nomor 2, 185, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum syahra falyasum, dan seterusnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada pada bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Iya, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Maka kita mengenal nuzulul Quran. Bulan yang Allah pilih untuk menurunkan Al-Quran pertama kali. Bulan Ramadan. Maka Bapak dan Ibu, bentuk interaksi kita dengan Al-Quran seperti apa di bulan Ramadan? Apakah kemudian kita ikut majelis tadarus dengan niat semoga khatam nanti? Atau kita ikut majelis kajian intensif, memahami 1-2 surat tafsirnya? Monggo, ini pilihan-pilihan yang saya kira tidak perlu dipersoalkan. Tapi yang penting dilaksanakan. Gitu. Dan satu pihak tidak usah merasa lebih baik dari pihak yang lain atas pilihan yang berbeda. Karena Pak, itu persoalan selera itu ibarat makanan gitu loh. Yang suka pepes, monggo pepes itu. Yang suka kemudian sayur asem pakai ikan asin, nggak pakai pepes, silahkan. Itu hal-hal yang semuanya insya Allah baik. Apalagi kalau urusan Al-Quran itu semuanya bukan hanya baik, tapi juga bergizi. Nah, bergizi, baik dan bergizi, nah, gitu kan. Maka penting sekali. Maka kebetulan teman-teman Al-Qalam insya Allah tahun ini juga akan menyelenggarakan majelis tadarus Al-Quran. Nah,
Bagi yang mungkin punya kesempatan keluangan waktu, monggo dipersilakan mendaftar supaya ini nanti terekam dengan baik untuk juga sarana bersama-sama bentuk silaturahim kita lebih intensif lagi, dan nanti insya Allah yang akan membimbing teman-teman santri dari kami, dan kami siapkan insya Allah nanti seluruh peserta yang berhasil menyelesaikan programnya akan kita siapkan e-sertifikat. Sertifikat ya. Jadi ada tanda tangannya, ada stempel. Pokoknya nanti insya Allah bisa dipakai untuk saksi di hadapan malaikat. Nah, saya udah ikut khatau nih Pak. Ini ada sertifikatnya. Nah, kira-kira gitu. Tapi nggak usah pakai foto, tenang aja. Kalau pakai foto nanti itu malah salah paham malaikat. Ya, kok fotonya beda, gitu nggak enak gitu. Insya Allah kita siapkan sertifikatnya, gitu ya. Baik. Ini jadi apa? Kita kembali tadi itu berkaitan amalan yang kedua apa? Puasa. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Al-Quran sebelum kita ambil hikmahnya ya. Maka sekali lagi kita berniat mulai hari ini semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meluangkan waktu. Jadi nyun sewu Al-Quran itu jangan karena sisa waktu ya, diusahakan kita punya waktu untuk Al-Quran gitu. Yang lain tuh sisa waktu lah gitu. Biar misalnya untuk nonton drakor, itu sisa waktu aja gitu ya. Untuk misalnya ngabuburit yang nggak produktif, nggak manfaat, ya sisa waktu aja. Tapi untuk Al-Quran usahakan kita jangan sampai sisa waktu, sisa tenaga. Kalau untuk Al-Quran. Ya, tapi apa? Untuk betul-betul supaya Al-Quran juga memberkahi kita. Karena janji Allah Pak, ini kan seberapa berkah kita ambil dari Al-Quran itu kan seberapa usaha kita dalam bersungguh-sungguh berinteraksi Al-Quran. Surah nomor 6, 155, Allah berfirman, وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ya, surah 6, 155. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Iya, ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Karena apa? Ini Al-Quran, kitab yang penuh berkah. Pertanyaannya, wong Al-Qurannya sudah jelas ada ya. Kenapa ada orang yang merasa tidak dapat berkah apapun dari Al-Quran? Apa Al-Qurannya yang pilih kasih? Gitu pertanyaannya kan. Ya enggak. Ya orangnya, ini dikasih berkah nggak mau nyambil, nggak mau jemput kok. Gitu. Sama dengan kalau siang hari bolong ya, terang benderang, nggak ada mendung, nggak hujan, bukan kalau sekarang hujan ya, alhamdulillah sore ini tempat kami hujan nih, masih gerimis ini, gitu ya. Kalau siang tengah hari matahari bersinar terik begitu, kalau ada orang nggak dapat sinar matahari, itu apa salahnya matahari yang nggak adil atau posisi orang itu? Ya posisi orang itu, dia ngumpat gitu, gimana mau dapat sinar ngumpat. Sama, kalau orang merasa tidak mendapat keberkahan dari Al-Qur'an, padahal Allah mengatakan wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ini kitab kami turunkan penuh berkah. Kok ada merasa enggak ngefek, enggak ada berkahnya? Kita yang memang tidak berinteraksi dengan Al-Qur'an dengan cara yang baik, yang sungguh-sungguh, maka enggak dapat bagiannya. Maka Ramadan sekali momentum saya kira. Momentum kita untuk lebih intensif kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim sesuai dengan pilihan-pilihan cara yang kita ingin tempuh. Ada sebagian saudara kita yang mungkin merasa belum lancar membaca Al-Quran sehingga bertanya, boleh nggak Pak saya membacanya pakai transliterasi? Transliterasi itu baca Al-Quran tapi huruf Latinnya itu loh. Ya itu tentu saja boleh, wong namanya belajar. Ya kan? Nah, proses belajar itu sarannya macam-macam sih, monggo saja, silakan. Boleh-boleh saja. Kalau kita baru bisa membaca lewat transliterasi, ya kan? Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, pakai transliterasi itu. Qul huwallahu ahad, pakai transliterasi tulisan Latin, monggo saja, tidak masalah. Cuma itulah tetap harus ada bimbing ya, jangan sampai karena transliterasi itu kadang beda. Contoh tulisan Yasin itu Yasin. Itu kan biasanya A-nya double tuh karena panjang toh. Sin-nya juga double, I-nya panjang gitu kan. Tapi ada yang karena nggak belajar, nggak ajari guru, akhirnya bacanya apa? Ya Asin. Itu kan beda ya Asin gitu kan. Bukan Yasin tapi ya Asin kan beda akhirnya. Karena A-nya 2 toh dianggap dibaca dipisah. Ya Asin. Bukan.
Ini contoh, maka tetap harus ada pembimbing meskipun kita sedang belajar menggunakan transliterasi. Yang ketiga, amalan yang menjadikan Ramadan istimewa berkaitan dengan apa? Qiyamul Ramadan, qiyamul lail. Puasa sudah, Al-Qur'an kita juga kerjakan. Jangan lupa yang ketiga, qiyamul Ramadan, qiyamul lail atau tarawih, sholat malam. Itu maksudnya itu. Usahakan dilakukan semampu kita. Gimana Pak, di rumah atau di masjid? Ya kalau sekarang sedang pandemi, pilihannya di rumah, udah bagus. Nah, kalau laki-laki kan sebaiknya di masjid Pak, ya bagus, monggo. Tapi jangan karena pilih ke masjid karena takut jadi imam. Ada yang juga pilih ke masjidnya itu karena nggak berani jadi imam bagi istrinya. Itu ada, kira-kira gitu. Makanya kesempatan yang bagus untuk apa? Untuk melatih diri jadi imam. Nggak usah malu. Seandainya bisanya baru baca kulhu, ya apa-apa. Rakaat pertama kulhu, kedua kulhu lagi. Tarawihnya 11 rakaat, kulhu terus nggak masalah. Paling-paling malam kedua malaikatnya kan nebak, kulhu lagi nih, kulhu lagi. Ya enggak apa-apa, malaikat seneng gitu juga lihat kulhu itu. Ini serius ini, dulu ada sahabat yang bacanya kulhu terus, padahal dia hafal Quran. Gitu. Setelah ditanya, karena ada yang komplain gitu, sini, saya dengar kamu jadi imam, mesti senangnya kulhu ya. Betul ya Rasulullah, kenapa kok kulhu terus? Kan kamu hafal Quran gitu. Saya itu sangat mencintai kulhu ya Allah. Saya sungguh sangat mencintai surah Al-Ikhlas kulhu Allah. Nabi terus diam sejenak. Terus itu apa? Masya Allah. Baru saja Jibril datang mengabarkan itu. Allah mencintai engkau gara-gara kamu mencintai kulhu. Tuh. Saya yakin para suami yang ikut kajian sore ini langsung mengatakan, gue banget tuh, kulhu banget, terus itu kayak itu. Ya apa-apa, enggak masalah. Itu. Tapi ya kalau kemudian ada ikhtiar ya dengan surah-surah lain yang mungkin lebih menantang lah untuk kita pahami, saya kira itu juga bagus sekali. Maka paling tidak ada tambahan pembelajaran selama Ramadan ini. Gitu. Nah, itu yang ketiga. Nah, pilihannya kalau untuk tarawih, monggo ini nggak usah dipersoalkan juga. Maksudnya itu yang penting dikerjakan aja. Mau di rumah, monggo. Mau bersama jamaah, bagus. Setelah tarawih mau ingin tahajud lagi, monggo. Enggak, ya enggak masalah. Karena sudah melaksanakan tarawih, itu berarti sudah dicatat melaksanakan qiyamul Ramadan. Gitu loh. Jadi kalau kemudian sudah tarawih, sudah witir, kok bangunnya agak bisa awal nih jam 2:30 udah bangun, sementara sahur paling-paling makan sedikit toh, itu kan maka udah tahajud lagi, silakan. Tapi ya sebaiknya enggak usah pakai witir. Karena Pak witir kalau 2 kali jadi genep, pada witir artinya ganjil. Itu. Jadi apa masih boleh Pak tarawih kok tahajud lagi? Ya boleh. Yang tidak boleh itu tahajud habis subuh, itu enggak boleh gitu loh. Habis sholat subuh kok tahajud lagi sampai sore siang, itu enggak boleh. Kalau masih malam belum subuh berarti masih diperbolehkan gitu. Jadi enggak usah terlalu mudah-mudah melarang lah kalau enggak ada larangannya betul gitu. Kalau hanya interpretasi itu saya kira. Tapi kalau memang ada larangannya ya jangan. Misalnya kayak tadi jangan sholat tahajud di waktu duha ya enggak boleh tahajud duha. Witir di waktu zuhur ya enggak boleh. Witir itu ya ibadah malam itu. Yang keempat, ibadah yang tidak kalah istimewa selama Ramadan, Bapak Ibu, kalau bisa pokoknya jangan ditinggali yang kepada apa? Ibadah sosial. Nah, maka bikin rencana betul. Bisa harian, bisa mingguan sesuai kemampuan kita. Seberapapun niatkan, aku mau berbagi. Udah ngasih satu botol aqua orang yang berbuka, wah itu udah istimewa sekali, dicatat niatnya itu loh. Udah harus banyak. Yang penting itu kan kesungguhan niat istiqomah kita itu. Ya toh, misalnya sore-sore Bapak misalnya rumahnya ya terus nyantelin sesuatu di pagar kita, boleh diambil. Misalnya gitu dengan niat semoga diambil orang yang berpuasa. Itu udah bagus itu. Banyak cara kita berbuat baik. Nah, tentu kalau kita bisa berbuat baik lebih terstruktur, lebih terencana, lebih terukur, lebih tepat sasaran itu lebih bagus. Tapi yang penting niat dulu. Yang penting usaha dulu. Gitu. Jadi ada niat, ada eksekusi dulu. Baru nanti kemudian kita mikir selanjutnya, oh kayaknya kemarin tahun lalu saya begini. Tahun ini Ramadan gimana lagi ya? Gitu.
Jangan sampai nunggu semua harus istimewa, harus bisa, baru dikerjakan. Enggak ada saat sempurna untuk beramal. Setiap saat kita menjadi sempurna untuk kita beramal. Itu ya. Jadi jangan menunggu saat yang tepat untuk beramal. Sekarang bismillah. Segala bentuk niat kebaikan kita, maka wasari'u, segeralah, cepat-cepatlah. Jangan ditunda. Nah, inilah saya kira Bapak Ibu beberapa catatan kita ya menyangkut bekal untuk Ramadan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi membimbing kita, memberi kekuatan kepada kita untuk dapat bertemu dan melaksanakan. Jadi bukan hanya doa kita, bukan hanya Allah membalighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami bertemu bulan Ramadan, bukan hanya itu. Tapi setelah mau ketemu mau apa? Gitu ya. Mohon izin ada bel tamu saya biasa itu biasa itu. Ya, maka setelah bertemu itu mau apa? Nah, itu yang terpenting. Nah, semoga kita dapat isi dengan ibadah-ibadah yang baik. Terima kasih, Mbak Diana. Monggo saatnya sekarang kita buka. Baik, Pak. Saya dulu bertanya deh, Pak. Boleh? Monggo. Kalau zaman dulu ya, zaman Rasulullah atau sahabat-sahabat Rasulullah, katanya kalau orang-orang saleh itu kan mempersiapkan Ramadan itu bisa dari jauh-jauh sebelum bulan Ramadan. Kira-kira bisa dibagi nggak persiapan mereka itu seperti apa ya Pak? Kalau Rasulullah, istri-istrinya Rasulullah atau sahabat-sahabat Rasulullah. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Secara umum kita ingin sampaikan dulu ya, Rasulullah bertemu Ramadan dengan syariat puasa itu cuma 8 kali loh, Mbak. Tidak selama jadi Rasul loh ya, jangan lupa. Karena apa? Ibadah puasa itu baru disyariatkan tahun 2 Hijriah. Sementara Rasulullah wafat tahun 11 Hijri bulan Rabiul Awal. Belum ketemu Ramadan. Jadi Nabi itu menjalani ibadah puasa Ramadan hanya 8 kali. Banyakan kita alhamdulillah. Nah, dari informasi dari riwayat, nah, maka para ulama menyimpulkan biasanya begini, sebagai persiapan nih. Bulan Rajab, ini startnya dari Rajab, Mbak. Ya, dari 2 bulan sebelum Ramadan. Itu dinilai sebagai bulan menanam. Bulan menanam itu berapa? Bulan mulai membiasakan kebaikan-kebaikan. Itu kebaikan menyangkut apa? Ya terutama menyangkut yang 4 hal tadi. Maka Rajab kenapa disunahkan puasa Rajab? Gitu. Karena ini nanti amal yang akan kita laksanakan bulan Ramadan. Gitu. Terus kemudian dianjurkan untuk banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Gitu ya. Nah, bulan Rajab bulan nanam. Bulan Sya'ban, sekarang bulan Sya'ban ini sebelum Ramadan itu bulan memupuk. Memupuk, terus kemudian menyirami, itu adalah bulan Sya'ban. Dan bulan Ramadan, bulan memanen. Artinya memanen itu apa? Memanen atas kebiasaan amal kebaikan yang sudah kita tanam sejak awal persiapkan tadi itu, sehingga sudah menjadi kebiasaan. Tidak berat lagi. Yang berat itu biar anak-anak kita itu berat kalau dia bangunin sahur. Susah itu anak-anak kita itu. Tapi kalau bapaknya kok juga susah, nah itu repot itu. Berarti itu kurang persiapan. Karena seharusnya persiapannya kalau sudah itu tadi Rajabnya dibiasakan dengan 4 tadi ya, kalau bisa puasa sunahnya, terus kemudian apa tilawah Al-Qur'annya juga diintai, sholat malamnya, terus berbagi bersedekah infaknya. Itu Sya'ban, terus kemudian berusaha lebih intensif, maka Ramadan menjadi saat yang memanen kebiasaan-kebiasaan baik itu sehingga jadi enteng. Dan itulah puncak akhir Ramadan kita mendapatkan insya Allah apa keistimewaan Lailatul Qadar. Maka Rasulullah dalam sebuah hadisnya mengatakan apa? Seperti yang disampaikan Aisyah, saya tidak mendapati Rasulullah itu puasa lebih banyak di bulan Sya'ban. Nah, kira-kira itu contoh persiapannya seperti itu. Jadi tidak dalam bentuk training ya, tapi dalam bentuk amalia yang apa namanya, yang kemudian nantinya akan dilaksanakan. Jadi persiapan kita begitu, jadi bukan munggahan ya, meskipun boleh juga munggahan sih, gitu. Apalagi kalau berkatnya bagus, itu senang itu nggak apa-apa, itu tradisi namanya. Kan banyak sekarang bikin acara untuk apa namanya persiapan Ramadan, itu tradisi kita itu untuk supaya membedakan kita menghadapi bulan istimewa loh, maka dibikin gitu ya bagus juga. Gitu. Oke, terima kasih Mbak. Oke, baik Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Nadia.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Jadi apabila kita terzolimi, sikap apa yang baiknya kita ambil? Sikap yang tadi apa namanya diajarkan oleh Allah ada 3 nih, Mbak. Surah 7 199 tadi ya. Kalau kita dizalimi orang, sikap apa yang kita ambil? Ini surah 7 199 tadi. Coba dibaca. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Gitu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Nah, jadi nomor 1 yang apa namanya kita lakukan, maafkan. Jadilah pemaaf atas orang zalim itu. Jangan terbesit ingin dendam, ya. Jangan terbesit ingin membalas. Itu. Meskipun mungkin kita merasa kecewa sekali dan mungkin tidak mau sementara bertemu dengan orang ini, nggak apa-apa. Itu sudah bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah kita apa? Kasih nasihat, Mbak, kalau memungkinkan. Wa'mur bil 'urfi itu suruh dia berbuat baik, itu maksudnya kasih nasihat. Hentikan dong perbuatan itu nggak baik. Karena nanti pasti akan ada hukum karma. Hukum karma Islam itu maksudnya setiap orang kan menerima akibat dari perbuatannya itu. Dalam pepatah bahasa asing itu ada ungkapan yang saya kira juga cukup mewakili ini. Apa? Becik ke titik, Allah ketoro. Nah, itu bahasa asing ya. Kalau berbuat baik pasti akan menerima akibatnya. Berbuat buruk juga akan merasakan akibatnya. Itu. Maka kemudian kita ingatkan nasihat seperti itu. Tidak usah terus-teruskan. Maafkan sudah, nasihati meskipun nggak langsung, mungkin kita sindir-sindir, kita japri-japri, kita WA-WA atau kita lewat orang. Sudah juga, nggak berhenti juga ternyata dasar misalnya apa namanya MT tahu MT? Muka tembok, ya, bebel, nggak mau nerima gitu, misalnya gitu. Maka langkah ketiga kita ambil, kata Allah tadi, wa'arid 'anil jahilin, jangan hiraukan orang itu. Maka apa? LGE, lo gue N. Nah, itu kalau orang dolim kita hindari. Karena kalau kita orang dolim kita ladeni, kita jangan dolim juga akhirnya, gitu ya. Jangan meladeni kezoliman orang dolim. Tapi apa? Jangan hiraukan. Di ayat yang lain redaksinya begini, wasbir ala ma yaqulun. Coba lihat Mbak ayat lain ya, surah 73 ayat 10. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Iya, ya kan? Bersabarlah atas apa yang mereka lakukan, kezoliman yang mereka lakukan terhadap kita. Tapi kalau sudah sabar mereka ternyata zalim, maka kemudian apa? Bertinggalkanlah mereka. Tapi ninggalinya juga dengan cara yang baik, nggak usah kita terus kemudian sungut-sungut, rasain lo ya, semoga sambal bledek kamu, nggak usah gitu. Itu namanya juga nggak baik juga akhirnya. Sudah, pokoknya kita serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana Allah akan memberikan balasan atau akan, yang pasti itu sudah jadi sunatullah ya, yang orang berbuat jahat, zalim ya pasti akan menerima akibatnya. Lanjut. Sekarang pertanyaan dari Ibu Arisinta. Assalamualaikum Pak Ali. Kalau mulai puasanya Selasa, untuk yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis, apakah masih boleh puasa sunnah di hari Senin? Iya, baik. Terima kasih Bu. Di sini ada khilaf ya Bu, ada beda pendapat. Ada yang mengatakan hari Senin besok itu sudah masuk kategori kalau dalam fikih namanya yaumus syak. Ya, yaumus syak itu hari yang kita ragu ini sebetulnya Sya'ban atau sudah masuk Ramadan ini. Gitu. Maka seyogianya kita sudah tidak puasa sunnah. Tuh, gitu ya. Tapi bagi orang yang memang tadi sudah membiasakan puasa sunnah selama sebulan Sya'ban itu, ya enggak apa-apa, tinggal dilanjut aja gitu. Tapi bagi orang yang mohon maaf jarang ya, sesekali saja, maka hari Seninnya lebih baik sudah tidak berpuasa. Tapi kita langsung menunggu untuk puasa Ramadan di hari Selasa. Kira-kira gitu. Jadi kalau dari segi fikih pendekatan itu namanya bukan haram sih Bu, tapi makruh untuk puasa. Tapi sekali lagi ini ada khilafiyah beda pendapat ya.
Artinya bagi yang kemudian sudah terlalu sering puasa sunnah, rutin Senin Kamisnya, monggo tetap ya kita aja. Faktanya Senin dan belum Ramadan kok kita yakin gitu. Tapi kalau merasakan itu, aduh udahlah, buat jeda dulu lah ini, buat jeda dulu karena sebentar lagi masuk Ramadan, ya kita akan langsung nanti puasa Ramadan sebagai puasa yang wajib. Terima kasih, Bu Ari. Selanjutnya pertanyaan dari Unggi Wisnu. Assalamualaikum Pak Ali. Kalau sedang halangan haid, bagaimana dengan tadarusnya? Apa boleh tetap Iya, ikut? baik. Dan Lagi-lagi ini juga ada beda pendapat, ya kan? Sekarang masalah haid itu yang disepakati ya. Ketika wanita haid, sepakat ulama dilarang melakukan 4 hal. Apa itu? Sholat, puasa, hubungan suami istri, tawaf. Nah, 4 itu sepakat, nggak ada beda pendapat. Semua sepakat wanita sedang haid itu tidak boleh melakukan bentuk ibadah 4 hal tadi. Saya ulangi, sholat, puasa, hubungan suami istri, dan tawaf. Itu. Nah, ada yang kemudian perbedaan pendapat itu apa yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan dilarang, ada yang boleh. Yang pertama, Pak, baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu ada yang membolehkan, ada yang tidak. Terutama kalau kemudian kita memegang mushaf. Mushaf itu bukunya itu. Gitu ya. Kemudian masuk masjid. Ada yang mengharamkan, tidak boleh kalau haid, ada yang membolehkan. Lil hajat gitu, karena ada hajat misalnya gitu. Nah, dari sini kalau kami pribadi berpendapat karena Ramadan ini spesial, istimewa, dan kita pun juga jarang mungkin kita sedang jarang bertemu momentum belajar bersama di momen tadarus ini, maka kami termasuk mengikuti pendapat yang membolehkan untuk wanita yang sedang haid ikut tadarus Al-Qur'an. Kira-kira begitu. Terima kasih. maaf tadi hilang sempat ya Pak. Iya, biasa lah, Mbak. Kalau Zoom itu gitu. Kalau TV itu iklan, kalau Zoom itu hilang, itu biasa. Oke. Selanjutnya dari Ibu Aida Sofiati. Saya pernah membaca bahwa beberapa ulama memperbaiki waktu sholatnya karena waktu subuh sekarang dikatakan terlalu dini, tidak sesuai dengan terlihatnya waktu fajar. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya, itu menjadi anugerah buat kita, Bu. Anugerahnya apa? Anugerah untuk memilih yang lebih kita sukai, gitu loh. Ini kalau di Indonesia pendapat Muhammadiyah, Bu ya. Muhammadiyah sudah merilis imsakiyahnya beda dengan imsakiyah Kemenak dan ormas lain. Ya, Kemenak dan ormas lain itu berpatokan subuh itu minus 20 derajat di atas ufuk, sebelum ufuk mataharinya. Maka kalau sedang Muhammadiyah itu sudah memutuskan bahwa subuh itu minus 18 derajat sebelum ufuk. Jadi selisihnya kurang lebih 8 menit. Jadi kalau kita subuh normalnya jam 4.40 menit, ini waktu Jakarta sekitarnya ya, itu Muhammadiyah memutuskan subuh itu jam 4 lewat 50 menit. Gitu. Jadi ini akhirnya apa? Berefek pada tahajudnya, berefek kepada juga mulai puasanya. Tapi selisihnya cuma 8 menit kok. Maka kemudian ini jadi pilihan saja. Monggo kalau kemudian merasa saya ikut yang pendapat dia aja, monggo bagus juga. Yang jelas ada dasarnya juga. Karena apa? Ini ijtihad gitu. Zaman Rasulullah itu enggak ada jam. Belum ada jam, menit-menit itu belum ada. Maka dulu ya kira-kira aja. Nah, maka kemudian dari perkiraan yang disebut di dalam teks-teks agama, baik Al-Quran hadis, itulah para ulama akhirnya membuat ketentuan. Karena sudah ada teknologi toh, penentuan jam, ada penentuan hisab, hitung-hitungannya, maka dari situ kemudian mereka mencoba untuk memilih dari pendapat sekian yang ada. Dan ini nggak hanya di Indonesia, di negara lain juga ada perbedaan tentang masalah waktu subuh ini. Jadi monggo saja kalau kemudian kok kebetulan memang untuk waktu subuh ini di Indonesia baru sekarang munculnya, baru tahun ini lebih tepatnya. Wacananya sudah beberapa tahun yang lalu, tapi kemudian oleh Ormas Muhammadiyah ditetapkan menjadi keputusan resmi itu baru tahun ini. Ya, maka ini sekaligus menjadi bentuk apa? Ya bentuk pilihan kita. Monggo yang ikuti, yaitu juga ada dasarnya, ada dalilnya, yang mengikuti resmi Kemenak dan ormas lain juga punya dalilnya. Tidak perlu kita saling mempersoalkan, karena godaannya beda itu berantem.
Maka kita tidak usah berantem hanya gara-gara beda seperti itu. Yang penting puasa. Itu aja. Dan yang penting nanti bukanya bareng. Kapan? Maghrib. Tuh. Jadi kalau masih asar belum boleh buka. Itu kita sepakat ya. Sepakatnya bukanya setelah masuk maghrib. Dan maghribnya bareng. Gitu. Terima kasih. Pak, mumpung itu saya jadi ingat kalau anak saya yang sekolah di luar tuh kalau buka puasa kan puasanya kalau pagi banget gitu ya jam 2 udah ini udah mulai puasa terus bukanya agak lebih dari kita gitu, lebih lama. 9 lama. Nah, itu gimana tuh Pak aturannya sebaiknya? Kalau ada 3 pilihan. Mana? Ada 3 pilihan. Pilihan pertama ya sesuai teks ayatnya. Kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmus siyama ilal lail. Itu bunyi ayatnya. Surah 2 ayat 187. Mulakan minumlah sampai kapan? Sampai kemudian kamu berhenti ketika benang putih dan benang hitam sudah terlihat. Itu berarti fajar. Okay. Ya, dan kemudian apa? Sempurnakan puasamu sampai waktu malam. Itu berarti datang maghrib. Itu pendapat pertama. Berarti resikonya apa? Pas musim panas panjang, pas musim dini sebentar. Itu satu. Nah, pendapat kedua mengatakan kalau pas kemudian musimnya kok nggak normal ini, siangnya kok sampai 16 jam, 17 jam misalnya gitu, maka pendapat kedua mengatakan apa? Ikuti waktu normal daerah terdekat. Nah, wilayah dekatnya misalnya apa? Normal, Turki, Istanbul, agak normal tuh. Ya, ternyata apa? Dia jam 6 sudah maghrib atau jam 7 sudah maghrib, udah ikuti situ. Sah, enggak usah ragu karena ada pendapatnya kita. Pendapat ketiga mengatakan apalagi kita sedang sekolah, berarti apa? Enggak usah puasa dulu, berarti musafir, tapi nanti ganti di hari yang lain. Ini tambah berat gantinya itu karena enggak ada temennya toh. Itu masalahnya. Maka pilihannya ada 3 ya, pilihan ada 3. Kira-kira gitu. Iya, kalau lama emang lebih baik mengikuti pendapat kedua. Itu akan lebih insya Allah lebih aman. Tapi insya Allah seandainya misalnya kita buka baru jam 7 atau jam setengah 8 misalnya ya, itu kan masih insya Allah masih bisa kok. Karena terkadang nggak terasa juga, tahu-tahu juga selesai. Begitu. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Nana Gandhi. Bagaimana mempersiapkan keluarga, anak dan menantu untuk menjalankan ibadah puasa yang akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala? Iya, persiapannya ya diusahakan kebersamaan Bu Akur. Tuh ya, usahakan bersama, jangan sampai hanya beda masalah menu buka, menu sahur, terus ngambek, jangan. Usahakan itu ada kebersamaan, quality time. Waktu yang berkualitas bersama itu yang disyukuri. Kemudian yang kedua, untuk pilihan-pilihan ibadah kita, usahakan dimusyawarahkan ya Bu. Musyawarahkan, itu membantu itu. Kenapa? Musyawarah misalnya apa? Ini yang jadi imam siapa? Kalau misalnya karena pandemi di rumah kan, nanti kalau perlu ditanya mau baca surah apa. Nah, itu akan lebih baik kalau dimusyawarahkan. Untuk apa? Saling support. Itu. Nah, kemudian yang ketiga itu tidak kalah pentingnya tadi kalau kemudian satu keluarga bersama-sama saling mendorong untuk berbuat kebaikan, saling ingatkan itu. Hari ini kamu sudah bersedekah belum? Nah, kalau belum, coba kan ada rezeki kan, kalau enggak, kalau perlu dikasih. Itu mendidik, mengajari anak mantu, cucu-cucu supaya terbiasa berbuat kebaikan selama bulan Ramadan. Begitu. Terima kasih. Ini sekarang dari Ratih, Mbak Ratih. Ya. Ciri orang bertakwa hanya ibadah sosial ya Pak. Seperti di surat 3, 134. Tidak ada sholat atau hablum minallahnya ya. Iya, kalau lihatnya hanya surah itu Mbak Rate. Kalau kita lihat surah yang lain ya ada. Maka kita tidak boleh menyimpulkan satu itu hanya dari 1-2 ayat. Nah, di ayat yang lain kita temukan ada kok. Kemudian, itu termasuk puasa supaya jadi orang bertakwa. Jadi ciri orang bertakwa ya puasa gitu. Nanti di ayat yang lain surah Baqarah 177 misalnya itu disebut secara khusus juga aqamus shalah, yang menunaikan ibadah sholat. Jadi intinya bertakwa itu himpunan semua kebaikan agama, baik masalah akidahnya, syariahnya maupun akhlaknya. Tapi yang menonjol memang dari aspek akhlaknya.
ukuran. Karena kalau urusan akidah yang tahu hanya Allah. Itu. Urusan ibadah meskipun tahu tapi diterima tidaknya ibadah seseorang juga hanya Allah. Tapi kalau akhlak hablum minan nas ini kan terasa dengan kita. Itu. Jadi kalau urusan akidah kita nggak punya ruang nilai. Urusan ibadah, ya itu jadi urusannya Allah. Urusan kita apa? Ya akhlakmu. Nah, kalau kita pergaulannya baik, sosialnya baik, itu berarti agamanya baik. Kira-kira begitu. Lanjut. Selanjutnya dari Ibu Mini Meraksa. Mohon tanya Pak Ustadz Ali, kalau kita punya utang puasa, apa kita menjalankan puasa Syawal dulu, lalu bayar utang puasa kita? Baik, ini ada dua pendapat Ibu. Pendapat pertama mengatakan bahwa dahulukan menunaikan yang wajib. Maka niatkan untuk membayar utang puasa dulu. Karena apa? Puasa sunnah Syawal itu hakikatnya untuk menyempurnakan yang wajib. Kalau yang wajib belum sempurna, ya nggak akan sempurna meskipun dikasih sunnah. Gitu. Maka itu logikanya seperti itu. Jadi dahulukan yang wajib, baru kalau memang masih ada kesempatan kita tambah dengan yang sunnah. Kalau nggak sempat, yang penting wajibnya udah terbayar. Gitu. Jangan ngejar yang sunnah, malah mengabaikan atau membelakangkan, menunda yang wajib. Itu pendapat pertama. Pendapat petuang mengatakan kalau bayar utang kan bisa kapan-kapan. Waktunya panjang. Kalau sunnah Syawal kan cuma bulan Syawal. Maka saya utamakan niat sunnah Syawal, ya monggo, bagus. Jadi ini pilihan dua-duanya bagus. Ya, tidak perlu dipertentangkan. Yang lebih bagus mana? Nanti tanya Allah. Yang lebih bagusnya gitu. Kalau untuk kita ya pilihan kita sama-sama bagusnya. Itu aja. Lanjut. Kalau dua-duanya nggak boleh Pak? Gimana maksudnya? Niatin Syawal juga sekaligus bayar utang nggak boleh. Oh, itu namanya bisnis niat. Ya, niatnya Boleh. dua untuk keuntungan segede-gedenya. Kalau untuk yang wajib di hari yang sunnah boleh, Mbak. Oh, oke. Saya ulangi. Contohnya misalnya kita bayar utang puasa di hari Senin. Niat utamanya tetap bayar utang. Ini wajib. Tapi sambil niat dalam hati semoga dapat Seninnya juga. Ya boleh, namanya harapan. Oh, oke. Itu. Jadi saya niat bayar utang di bulan Syawal. Semoga juga dapat keutamaan puasa Syawal. Ya boleh. Oh, bisa. Gitu. Tapi urusan dikasih atau enggak kan Allah. Kira-kira gitu. Tapi kalau mau ada yang pernah kan, lah Pak? iya, boleh. Jadi ya mau dipisah juga boleh. Ya, jadi ini kembali kepada kesanggupan kita masing-masing. Tapi Lanjut. hukumnya boleh apa enggak, Pak? Hukumnya. Boleh apa Boleh. enggak? Boleh. Boleh. Mau Itu niat tadi itu contohnya. Syawal kan? Iya, Gitu. betul. Tapi yang diutamakan yang wajib, jangan lupa ya, Mbak. Ya. Yang pasti tidak boleh itu menggabungkan wajib dengan wajib. Itu nggak boleh. Baik. Misalnya apa? Besok puasa Ramadan nih, Selasa, malamnya niat, aku masih punya utang 2 ya. Ini hari pertama tak niati juga bayar utang. Itu nggak boleh. Itu namanya gabung yang wajib dengan yang wajib. Gitu ya. Baik, lanjut. Ini ada yang ngejapri saya juga. Katanya tadi masalah yang hikmahnya perintah Allah mulai bulan Ramadan, Bapak belum menyebutkan. Memang belum. Memang belum ya? Iya, memang Pak. belum dan memang belum ya. Terima kasih ya. Ternyata ada yang ketahuan. Padahal tak umpetin dulu. Ya. Ada yang ketahuan ya. Baik, di antara hikmah terpenting dari serangkaian ibadah Ramadan itu yang paling utama apa? Ya, hikmah itu yang tidak ekspresi disebutkan. Di antaranya yang terpenting apa? Mengajarkan kita untuk tadi memiliki sikap empati yang cukup. Itu yang pertama. Ya, hikmah yang paling penting untuk kita memiliki sikap empati. Sebagai apa? Bentuk syukur kita. Gitu. Dengan puasa itu kan kalau kita betul-betul iman dan wahtisaban, yaitu dengan keimanan dan berharap ridha Allah, kita terus merefleksi ya, melakukan refleksi dengan puasa kita. Apa refleksinya itu? Ya Allah, alhamdulillah, saya cuma menahan nggak makan, nggak minum, tapi di meja makan itu masya Allah nggak kesulitan untuk kita akan makan. Tapi betapa banyak saudara kita yang kemudian puasa dan nggak puasa itu sama saja. Karena kesulitan untuk berbukanya. Misalnya gitu ya, kita akan bersyukur, alhamdulillah. Sekarang kita bisa milih-milih, ini jangan dimakan, ini jangan, karena nggak baik untuk kesehatan misalnya. Tapi tidak sedikit saudara kita itu nggak punya pilihan, kecuali hanya itu yang bisa dimakan. Dan seterusnya, sehingga kemudian kita akhirnya apa menunjukkan rasa syukur kita, hikmahnya kita bisa kita berempati, gitu ya. Itu hikmah pertama. Hikmah berikutnya yang tidak kalah pentingnya Pak, ini berkaitan juga dengan kesehatan.
ya kan, kesehatan. Maka kalau ada ungkapan sumu tasihhu, puasalah kamu akan sehat, maka jangan khawatir nanti kalau kita sedang sehat normal, misalkan masa pandemi ini, wah nanti imun turun kalau puasa, jangan khawatir. Kecuali kalau memang sudah S3, sampun sepuh sangat, nah itu ya boleh untuk tidak puasa. Kalau sudah S3 ya, sudah boleh gitu ya. Tapi kalau yang normal, Allah mengatakan apa? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih bagus jika kamu ketahui. Gitu. Jadi itu di antara sekian hikmah, jadi menjaga kita semakin punya rasa empati, kemudian mudah untuk bersyukur, dan juga apa? Kita insya Allah akan selalu diberi kesehatan. Maka umumnya yang rajin puasa sunnah, yang kemudian intensif Ramadannya dengan baik, misalnya baik itu artinya apa? Ya buka sahurnya itu ya pakai ukuran halalan toiban gitu loh, nggak ngawur. Ini kan kadang-kadang kita puasa, tapi begitu buka kan ngawur gitu. Wah, pokoknya semua yang diingini nah itu tentu bukan cara berbuka yang baik gitu ya. Maka itu artinya apa? Hikmahnya akan menjadikan badan kita insya Allah lebih sehat. Itu sudah banyak penelitian yang menyebutkan tentang apa manfaat puasa dikaitkan dengan kesehatan. Nah, itu dari sekian bentuk hikmah dari baru ibadah puasa saja, belum Ramadannya yang tadi disebut 4 tadi toh, belum berkaitan dengan Al-Qur'annya, qiyamul lailnya, pasti akan lebih banyak hikmah yang baik gitu ya. Apalagi kalau misalnya sesekali dengan keadaan prokes kita mungkin ya menyelenggarakan buka bersama tapi di rumah masing-masing. Ya, gitu kan. Buka bersama di rumah masing-masing. Itu kan nggak ketemu kecuali Ramadan toh. Ya, kita puasa sunnah Senin Kamis itu kan rasanya nggak nyaman kita bikin acara buka bersama. Kita buka bersama ya hari Kamis. Kenapa? Ya, kawan kita mungkin sedang tidak puasa. Tapi kan miliunya ketika Ramadan itu ada kebersamaan, ada nilai-nilai sosial yang tidak kita temukan di bulan-bulan di luar Ramadan. Oke, baik. Mungkin begitu. Masih ada, Mbak? Atau Masih cukup? ada 2 Masih cukup ya? lagi gimana? Oke, 2 lagi. Boleh, siap. Oh, ternyata 1 kok, Pak. Oke, ya. Ibu Saraswati Pamuji. Ye. Untuk yang sakit karena tua, bisa bayar fidyah saja atau juga bayar puasa dibantu di waktu lain? Untuk yang sakit karena? Tua. Bisa bayar Bisa fidyah bayar fidyah saja. saja atau juga bayar puasa di waktu lain? Oh, kalau Bantu. sakitnya karena sepuh, ya bayar fidyah. Gitu ya. Bukan bayar puasa, kita bayarin dengan puasa kita di sunnah, enggak. Atau kita bayarkan qadhonya dengan beliau, enggak. Karena hakikatnya untuk puasa ini kita tidak tidak membayarkan puasa orang dalam bentuk dengan puasa. Ini berbeda dengan haji, bisa kita badalkan. Ya kan? Tapi kalau haji kan ada badal haji itu. Tapi kalau untuk puasa bagi yang tidak mampu, ayat mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang berat mengerjakan ibadah puasa karena sepuh, karena uzur yang permanen, nggak bisa lagi ada kesempatan bayar dengan puasa di hari lain, maka bayar fidyah. Begitu. Ini kelanjutannya aja, Pak, dari Bu Evita. Menghitung fidyahnya itu bagaimana, Pak? Menghitung fidyahnya sesuai dengan jenis konsumsi yang sehari-hari kita makan. Hitung fidyahnya. Kalau ibu kita sakit, sehari-hari umumnya berapa konsumsi yang beliau makan? Dikira-kira aja, ya nggak harus letterlek banget. Umumnya kalau sehari rata-rata beliau makan itu plus dengan vitamin-vitaminnya dan seterusnya ya. Misalnya kok jatuhnya 50.000, ya sudah. Nanti 50.000 itu bisa kita belikan beras, kita berikan ke fakir miskin, atau kita titipkan di pengurus masjid, ini fidyah ya. Mohon kalau fidyah artinya apa? Itu juga oleh yang diamani harus diberikan makan. Jangan fidyah nanti misalnya beli rokok gitu, atau misalnya untuk beli alat-alat yang lain. Tapi sedapat mungkin itu kita tunaikan sesuai petunjuk agama sebagai bentuk makanan. Fidyatun ta'amu miskin gitu. Karena disebutnya ta'am langsung dengan jenis makanan. Maka kalau toh kita bayarnya pakai uang, itu yang diamanahi untuk membayarkan seyogianya membelanjakannya dalam bentuk makanan untuk fakir miskin begitu. Ada satu lagi boleh nih, Pak? Iya, monggo. Kalau divaksin di saat bulan puasa ini boleh nggak, Pak? MUI sudah mengeluarkan fatwa boleh, tidak batal.
sedang puasa, maka ada yang menganjurkan kalau ragu malam aja atau sebelum sahur, ya monggo saja. Tapi seandainya siang hari jadwalnya pun itu MUI sudah mengatakan vaksinasi tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau siang-siang divaksin langsung ke Starbucks. Itu batal. Nah, ya, Starbucks untuk ngopi itu batal. Tapi kalau enggak batal. Gitu. Gimana Pak? Satu lagi boleh? Oke. Oke, Mbak. Ini udah terakhir deh Pak ya. Kapan baiknya kita niat puasa dan baca niatnya apa? Ini juga kalau dari segi fikih khilafiyah, niat puasa itu pertama enggak harus diucapkan. Wong kita sudah niat besok mau malam ini sahur berarti besok mau puasa. Itu satu pendapat, boleh. Yang kedua, maka paling telat yang jelas sebelum subuh. Niat puasa itu sebelum subuh. Ya, sebelum subuh sudah harus kita niatkan besok saya mau puasa. Kira-kira begitu. Yang kedua diucapkan juga boleh. Misalnya maka biasanya ada tradisi kan habis tarawih sebelum doa kita baca rame-rame nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan juga boleh. Ya, niat aku puasa besok hari bulan Ramadan karena Allah itu juga boleh. Jadi atau juga dijamak sekaligus pokoknya bulan ini saya mau berpuasa sedapat mungkin sebaik-baiknya selama sebulan penuh nah juga boleh. Itu jadi dibikin yang mudah aja. Untuk masalah yang niat ini jangan dibikin yang sulit menyulitkan kita ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon keikhlasannya kita akan berdoa dengan membaca suratul Fatihah yang kita niatkan ini untuk ayahanda dari Ibu Rima Wirasakti yang biasanya juga memandu kita. Maka untuk ayahanda beliau Bapak Hirjadiono bin Sungkono yang sedang dirawat karena sakit. Kita memohon kepada Allah melalui majelis yang mulia ini, majelis yang mustajab ini, insya Allah semoga diberikan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, kesembuhan-kesembuhan yang baik ya, dengan kesehatan yang baik, dan tentu mohon juga dihadirkan niat-niat baik kita semua untuk keluarga kita. Mungkin ada yang sedang punya kesulitan, semoga Allah mudahkan. Yang punya hajat yang baik, semoga Allah kabulkan. Dan yang terpenting, semoga kita diberikan kemampuan untuk mengisi Ramadan dengan ibadah yang istiqamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Diana akan menutup sesi kita. Dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk kami. Dan kami kembali mengundang Bapak Ibu sekalian selama bulan suci Ramadan, Al-Kalam akan mengadakan program tadarus membaca ayat suci Quran pada waktu ba'da asar. Terima kasih atas perhatiannya, waktu dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat, perlindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Saya Diana Muhdi dari perwakilan kajian Al-Kalam undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Sebentar. Silahkan yang Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Mohon izin. Terima kasih Pak Pak Ustaz. Terima Terima kasih Pak Ustaz Ali. Mohon maaf Mbak Diana. Maaf lahir batin. lahir batin. Waalaikumsalam.